Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak sekalian, kita akan mulai majelis ta'lim kita pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga keberkahan dari suratul Fatihah ini Allah berikan kefahaman ilmu-ilmu yang barokah, menjadi pencerahan dan hidayah untuk setiap hati kita dan juga keluarga kita. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala niyati masyayikhina al-kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita lanjutkan pada surat Al-Baqarah ayat 154. Sampun bepanggih sedaya nggih. Nggih, 154. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Nah, itu ada contoh bacaan idgham bi gunnah. Limai, ya, itu nun sukun, setelahnya berupa huruf ya. Kalau dalam tajwidnya yanmu, ya, maka itu ada gunnahnya. Jadi contohnya kurang lebihnya begini. Limai, gitu ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Monggo. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Nah, dalam kalimat ini ada dua idgham. Yang pertama idgham bi gunnah. Oh, itu ya. Tanwin setelahnya ada wawu. Kemudian yang kedua idgham bila gunnah. Walakin la. Nah, kalau itu tanpa berhenti atau tanpa gunnah sama sekali. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Ya, di situ ada huruf kha. Kha itu kalau gampangannya itu kayak orang korok itu, gitu ya. Minal khaufi, gitu ya. Nah, baik, kita ulang lagi. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Monggo. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات من الخوف والجوع
Ini yang perlu kita bedakan antara sin dan ta. Nah, kalau sin wal anfusi gitu. Nah, kalau ta itu lebih mudah lagi. Bisa lihat ke depan nih, Pak. Ta itu makhrajnya dari sini. Yon sewu, dari ujung lidah ini dikenakan gigi yang atas. Fa gitu. Fa. Nah, gitu. Fa. Nah, sakit ya? Ya, baik. Kita ulang lagi. Minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Nah, baik, ada contoh bacaan idgham bila gunah lagi. Mir rabbihim. Nah, itu nggih. Itu ra-nya kan bertasydid. Nah, kalau idgham bila gunah seakan-akan nunnya tidak ada gitu. Baik, kita ulang lagi. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi. ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولا جناح عليه أن يطوف بهما. Baik, kita perhatikan di dalam kalimat ayat tawafa ada 3 tasydid ya. Ya, kemudian yang kedua yat. Nah, toknya ayat tawafa. Nah, begitu ya. Nggih. Fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Di sini ada 2 contoh bacaan ikhfa. Ikhfa niku mendengung mausipun ya. Yang pertama wa ma tatawwa, itu nun mati bertemu dengan ta.
Kemudian yang nomor 2 khairan fa'in. Nah itu tanwin bertemu dengan fa ya, yang tadi dengan ta. Nah ini ikhfa hakiki ya. Jadi cara bacanya kurang lebihnya begini, wa ma tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Nah, itu ya-nya bertasydid ya. Minal bayyinati. Ngaten nggih. Ma anzalna minal bayyinati wal huda. Monggo. Minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab. Minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab. Nah, kita ingat-ingat apabila nun bertasydid bacaannya adalah gunnah, mendengung juga. Min ba'di ma bayyannahu. Nah itu nunnya kan bertasydid ya. Min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah. Ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, ya-nya itu juga bertasydid. Wa bayyanu. Nah, ulang lagi. Illal. Monggo. Baik. Wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikah. Wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya, itu yang perlu diperhatikan panjang pendeknya ya. Kufa itu fa kan ada alif, namanya dalam tajwid mad tabi'i ya, 2 harokat ya. Kemudian laknatullahi itu kan harokatnya berdiri. Nah, itu juga panjangnya 2 harokat. Kita ulang lagi. Wa hum kuffarun ulai
أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد ini idgham bigunah lagi ilahu gitu kan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim Shadaqallahul azim. Moga kopi ini pun dipun unjuk rumiyin. Santai mawon. Alhamdulillah, kita akan bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ayat 154. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, ini hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala bercerita keistimewaan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah ada derajat yang namanya derajat mati syahid. Nah, kalau kebalikannya kata orang Jawa mati sangit. Kalau dalam Islam derajat yang mulia adalah derajat mati syahid. Nah, kebalikannya mati sangit. Ya, tidak ada derajat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Ay la taqulu lisyuhada innahum amwatun bal ahya'un. Jangan kalian mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah, yaitu orang-orang yang mati syahid, sesungguhnya mereka itu orang mati, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup. Walakin la tashkurun, akan tetapi kalian tidak merasakannya. Ya tentunya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kuburan sana, ya. Karena orang-orang yang masih hidup ini memang sama Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberitahu, secara umum tidak diberitahu bagaimana keadaan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, sekarang ini orang mati syahid itu apakah orang yang mati ketika membela agama Islam saja? Maka di sini beberapa ulama pun menjelaskan, orang yang mati syahid itu bukan hanya sekedar orang yang mati dalam keadaan membela agama Allah atau memperjuangkan agama Allah. Bahkan dikatakan orang yang mati karena ketimpa runtuhan bangunan, atau orang yang mati karena tabrakan, atau orang yang mati karena sakit perut pun bisa dikatakan matinya mati syahid.
Hanya saja mati syahid yang tidak boleh dimandikan, tidak boleh digantikan bajunya adalah orang yang mati syahid ketika dia membela agama Allah SWT, itu perang dengan orang-orang kafir. Nah sekarang ini muskilahnya, orang itu talahbat ya, salah faham. Dia memerangi sesama orang muslim, malah itu mereka mengatakan ingin mati syahid. Nah, atau mohon maaf mereka mengatakan teman-teman polisi TNI dikatakan toghut. Nah ini juga pemahaman yang sangat-sangat tidak benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi memang orang Islam itu kan diantara hikmahnya ada perbedaan, yang ada yang mau kunut, ada yang tidak ya. Kalau di dalam madzhab fikih kan seperti itu semua tidak menjadikan orang itu keluar dari Islam. Kalau di tempat kita ada yang senang ziarah kubur, ada yang tidak senang ya. Nah, itu kan juga tidak sampai menjadikan orang itu keluar dari Islam. Wong ziarah kubur kok dikatakan kafir atau dikatakan syirik atau dikatakan bid'ah. Nah, maka itu nyembah kuburan ya. Nah, itu kalau kita detilkan namanya menyembah itu kan patuh, tunduk. Nah, sekarang orang kalau ditanya secara lisan aja, nggak usah secara keyakinan, Pak jenengan kok teng kuburan itu tujuannya apa? Nyembah nopo ziarah? Pasti jawabnya ziarah, bukan menyembah. Nah, doa mendoakan orang-orang yang ada di dalam kuburan atau yang diziarahi kok orang-orang soleh, kita bertawasul. Sedangkan tawasul sendiri itu sudah ada dalilnya dalam Al-Quran juga. Maka di sini orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala atau yang dikatakan mati syahid, nah ini semuanya di dalam kuburan itu hukumnya kata Allah Subhanahu wa taala bal ahyaun, mereka itu adalah hidup. Maka baru saja beberapa tahun yang lalu itu di kuburan santri sini Pak, mungkin yang di asrama Saridin di belakangnya itu, nah itu ada kuburan yang sudah tidak kerawat begitu, terus digali sama santri karena ada santri yang wafat. Nah ternyata setelah kedalaman 1,5 meter itu kok natap papannya itu. Maka itu yang menggali pun penasaran. Akhirnya dibuka papannya, ternyata saudara kita Pak Dhofir dari Kedung Gua itu. Nah, ya mungkin saja beliau punya amalan-amalan yang diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan Allah menjadikan mayat itu bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di kuburannya, bahkan diberi rezeki oleh Allah SWT. Bahkan santri kita yang menggali itu cerita, itu jenggotnya tambah panjang, kemudian tambah gemuk orangnya dari sebelum meninggal dunia. Bahkan katanya wajahnya tersenyum. Nah, semoga Allah berikan derajat kita seperti itu juga ya. Nah, yang orang hidup kan berarti di dalam kuburan itu rayap, ulat kan nggak berani makan. Ya, kalau orang mati nggak ada derajat syahid, nah itu juga nanti akan dihabiskan oleh belatung-belatung atau rayap-rayap yang ada di dalam tanah itu. Maka inilah hadirin sekalian, termasuk kita ngaji seperti ini niatannya apa? Adalah untuk fi sabilillah. Karena dikatakan man kharaja li thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu agama, dia dihitung fi sabilillah. Semoga termasuk kita semua ya. Nah, maka inilah hadirin sekalian, sehingga sebagian ulama itu mengumpulkan hadis-hadisnya baginda Nabi, jenisnya orang mati syahid itu sampai ada 70 katanya. Termasuk orang yang tadi mencari ilmu kok meninggal dunia maka dihitung fisabilillah. Nah, orang yang berkhidmat atau melayani rumahnya Allah, atau kalau sekarang bahasa menjadi merbot, tapi niatannya bukan untuk mencari gaji, niatannya untuk memang betul-betul merawat rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa dihitung fisabilillah. Orang yang mengajarkan ilmu agama ini juga dihitung fi sabilillah. Mengajarkan Al-Quran ini juga dihitung fi sabilillah. Maka banyak sekali derajat-derajat yang bisa kita tempuh sehingga kita bisa mendapatkan pangkat mati di jalan Allah atau mati dalam keadaan syahid.
Kemudian ayat yang berikutnya walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang orang yang mati fi sabilillah, orang yang terbunuh atau dicabut nyawanya dalam keadaan di jalan Allah. Setelah itu Allah menjelaskan, tapi derajat untuk mendapatkan mati syahid tadi tidak semudah yang kita bayangkan. Allah akan memberikan beberapa ujian. Di antaranya walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, orang itu takut. Kadang ditakut-takuti, kamu ngaji yang kamu cari kok hanya akhirat aja, nanti dunia kamu bagaimana? Orang mau berangkat misalkan silaturahim, dakwah ilallah, mengajak orang kepada Allah, kadang ditakut-takuti perasaannya atau tetangganya atau keluarganya. Jangan ikut-ikutan, nanti jadi begini jadi begitu. Kadang juga ditakut-takuti oleh dirinya sendiri, sekelilingnya enggak nakut-nakuti, tapi perasaan dia sendiri yang kadang itu menakut-nakutinya. Kok kamu tuh hanya ngopaini masjid aja, ngopaini madrasah aja, ngopaini majelis taklim saja. Nah, terus nanti kamu hidup kamu itu bagaimana? Ini kadang ditakut-takuti seperti itu. Bahkan juga walju, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi walju, ditakut-takuti kelaparan. Tadi contohnya sebagian sudah disebutkan. Kok kamu hanya ngopaini agama saja, merawat agama saja, nanti anak istri kamu makan apa? Ya, kadang begitu. Kalau yang mondok kadang juga gitu, kok orang hanya ngapalkan Quran, terus ngapalkan Quran tok, nggak mau belajar kitab yang lain atau pelajaran-pelajaran yang kaitannya bisa menghasilkan duit, menghasilkan rezeki, nanti kamu makan apa? Nah, ini termasuk bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditakut-takuti wa naqsim minal amwal. Nah, nanti kalau kamu mondok saja, kamu ngopeni agama saja, ngerawat agama saja, tetangga kamu nanti pada kaya raya karena kerja sana kerja sini, nanti kamu miskin sendiri, kamu melarat sendiri. Nah, ini juga kadang ini diuji oleh Allah seperti itu. Dan nanti biar kita itu sukses, berhasil dari ujian-ujian yang telah disebutkan tadi, kuncinya apa? Allah sudah terangkan nanti. Wa naqsim minal amwali wal anfusi. Kamu kekurangan jiwa, maksudnya bagaimana? Kurang lebihnya kalau kamu hanya ngaji saja, nanti nggak bergaul sama orang, nanti nggak punya teman, nggak punya bolo. Nah, kadang ditakut-takuti seperti itu. Nah, padahal ini semua sudah ada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya, miskin, rezekinya segini segitu, itu semua sudah ada jatahnya masing-masing. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kadang juga ditakut-takuti kekurangan buah-buahan. Kalau kamu hanya begitu-begitu saja ngamalkan agama terus, teman-teman kamu makan makanan yang enak, buah-buahan yang segar, kamu hanya itikaf di masjid toh, kamu hanya itikaf di pondok terus. Kadang ditakut-takuti seperti itu. Padahal itu semua juga belum tentu. Nah, bahkan kalau orang ke masjid sekarang ini, masya Allah, makmur ya. Nah, ada Jumat berkah, gitu. Ada apa lagi? Subuh berkah. Nah, banyak lagi. Belum lagi nanti kalau pas Ramadan itu buka bersama, sahur bersama, tadarus bersama, itu kan masya Allah, rezekinya dari Allah melimpah ruah, berdatangan ke rumah-rumahnya, ke masjid-masjidnya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang lulus dari ujian, baik ditakut-takuti ataupun takut kelaparan, takut kekurangan harta, kekurangan teman, takut kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita ngamalkan agama, berpegang teguh dengan ajarannya baginda Rasulullah SAW, itu terus sabar aja. Orang mau berkata A, B, C, yang penting kita di dalam jalur yang benar sesuai ajaran baginda Rasul, terus jalan. Nah,
Adapun orang komentar begini begitu, kita tidak menghiraukannya. Toh orang yang tidak taat kepada Allah itu juga ada yang komentar, orang kok belingnya kayak gitu ya. Kerjaannya hanya mabuk terus, kerjaannya judi terus, kerjaannya nyolong pite tonggone, nyolong buah-buahan di kebun tetangganya. Ada juga yang mencela. Orang yang tidak taat kepada Allah pun ada yang mencela, ada yang ngerasani, ada yang menggunjing. Dan kalau sekarang sama-sama dirasani tonggone, sama-sama digunjing orang. Yang satu karena taat kepada Allah, yang satu maksiat kepada Allah. Tentunya kita akan milih mana? Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan hati kita yang bersih, tentunya kita akan milih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kuncinya itu semua. Kalau orang mengamalkan agama di jalur yang sudah benar, di jalur yang sudah lurus, ujian apapun kuncinya adalah wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian di sini ada keterangan yang bagus. Orang yang sabar adalah pertama, dia mampu menahan dirinya atas segala musibah yang terjadi. Musibah anaknya sakit, musibah ini dan itu, dirinya sendiri sakit. Nah, ini juga kita harus sabar. Kemudian termasuk sabar juga apa? Kita tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sabar. Namanya sabar itu ya kita tidak mengeluh kepada makhluk, tidak cerita-cerita di status ya. Nah, ini kadang ini orang kena musibah aja, kewar-kewarnya tentang status HP ini nih. La ilaha illallah. Maka kita latihan lagi. Nah, sedangkan orang yang sabar itu ganjarannya innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Orang yang mau bersabar, Allah akan menepati, Allah akan memberikan ganjarannya tanpa hitungan, tanpa batasan. Saking gedenya, saking besarnya, saking banyaknya pahalanya orang yang bersabar. Makanya orang yang lebih tua itu biasanya lebih sabar karena berbagai macam ujian sudah dilalui. Baik ujian dirinya sendiri, ujian dari istrinya, ujian dari anaknya. Kalau sudah punya menantu, ujian dari menantunya atau cucunya. Nah, maka orang yang lebih tua biasanya lebih sabar. Nah, dan ini kata sebagian ahli kesehatan itu, kalau orang itu nggak punya sabar, apa-apa kok meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya, itu hati-hati katanya. Nanti bisa-bisa darah tinggi, akhirnya terjadi stroke. Wal iyadu billah, naudzubillahi min dzalik ya. Maka inilah hadirin sekalian, kita latihan sabar ya. Kemudian ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat 156 yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kami kembali. Nah, ini tandanya orang itu kalau sabar ya, mendapatkan musibah, mendapatkan malapetaka apa saja, maka dia tidak menyalahkan siapapun. Dia mengatakan inna lillahi. Ada saudaranya yang meninggal dunia, ya saudaraku juga miliknya Allah. Musibah itu juga yang membuat adalah Allah, dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sebagian ulama mengatakan dengan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nazala bihim karbun au balaun au makruhun istarja'u wa aqarru bi annahum abidullah yaf'alu bihim ma yasha. Inilah hadirin sekalian, mereka yang dikategorikan, yang digolongkan orang yang sabar itu apabila ada musibah apapun yang menimpa mereka, mereka mengembalikan ini semua terjadinya atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ditambah, dan saya yakin karena saya hanyalah hamba Allah, pasti dan pasti musibah atau ujian nanti akan diberi jalan keluar atau solusi oleh Allah juga. Maka kemarin sudah kita terangkan ayat yang sebelumnya itu, innallaha ma'as sabirin, ya, dan kalian mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ini diantara maksud tujuannya adalah supaya masalah kita tuh cepat selesai. Itu kita kalau punya masalah, kita jangan mengeluh kepada siapapun, jangan mengadu kepada siapapun, jangan curhat kepada siapapun, tapi kita cukup ambil air wudhu, ambil sajadah, kemudian mengerjakan sholat, meletakkan dahi dan kening kita di tempat sujud sambil mengeluh kepada Allah. Kita curhatkan masalah-masalah kita, problem-problem kita dalam kehidupan, dalam berkeluarga, dalam bertetangga, dalam masyarakat atau di kantor. Nah, ini kita latihan curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kan? Nah, ini sudah diajari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita juga suatu saat nanti akan kembali kepada Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan seluruh masalah. Maka hadirin sekalian, apabila orang itu kok kena masalah, kena musibah, dia mengembalikan semuanya kepada Allah. Inilah ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, yang artinya ayat 157. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini jadi kalau kita kena masalah, kena musibah, malapetaka, tidak nyalahkan siapa-siapa, tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Lah, itulah tandanya kalau iman kita itu benar. Nah, bahkan dengan kita mengembalikan seluruh masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kebalikannya bagaimana? Kalau orang kena masalah, wes aku ngene iki gara-gara kowe, nyalahne koncone, la haula wala quwata illa billah. Ada masalah malah nyalahkan istrinya, ada masalah malah istrinya nyalahkan suaminya, ada masalah di rumah ayahnya nyalahkan anaknya, anaknya nyalahkan ayahnya. Nah, ini berarti kebalikannya, mereka itu yang tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka itulah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Maka sebenarnya kalau orang itu bersabar, dulu Ki Uzairah itu mengatakan, kita ngamalkan agama itu sabar, karena kita ngamalkan agama enggak lama, sampai mati saja. Nah, karena kalau sudah mati nggak ada kesempatan lagi ngamalkan agama, sudah masuk kuburan ya. Sampai mati, kalau besok itu sudah ajal kita ya tinggal 24 jam. Kalau Selasa depan ya hanya tinggal 7 hari lagi, nggak lama gitu. Maka inilah hadirin sekalian, dengan kita mengulang-ulang makna daripada ayat-ayat ini sehingga menjadi pelajaran. Kalau ada masalah apapun, aku tidak boleh nyalahkan siapa saja. Saya kembalikan semua masalah ini datangnya dari Allah, dan juga nanti suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat yang berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa ma tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah dan berumrah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukurinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri dan maha mengetahui.
Jadi ayat ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan ini kok tahu-tahu cerita tentang haji. Sebelumnya cerita tentang sabar, tentang musibah, ya karena ada kaitannya. Orang haji itu pengorbanannya luar biasa ya. Apalagi zaman dahulu. Zaman dahulu naik kapal layarnya saja di atas laut itu 2 bulan katanya. Malah 4 bulan Pak ya. Masya Allah ya, sebagian malah 4 bulan. Berarti kalau PP naik kapalnya saja 8 bulan. Belum nanti tinggalnya di sana. Di Mekah biasanya 30 hari. Nanti di Madinah untuk mendapatkan arba'in 8 sampai 9 hari, kurang lebih hampir 1 tahun. Nah ini kan memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah bercerita tentang sabar, bercerita tentang kalau kena masalah, kena musibah dikembalikan kepada Allah, Allah menerangkan tentang haji. Inna sofa, bukit sofa, wal marwah, dan bukit marwah. Sampun haji danten niki nggih. Mungkin yang dereng secepatnya ya. Amin amin ya. Maka inilah hadirin sekalian, memang di dalam ibadah haji itu ada ujian-ujian ya, yang luar biasa. Apalagi zaman saya Pak, kalau Pak Haji kawan nggih. Kejadian keren nih kok nggih. Nah, kejadian keren nih Pak, Masya Allah. Pak sinten niku saking Sukamoro? Pak Yahya nggih. Ya nggih niku. Nah, ini kan Masya Allah. Tapi hadirin sekalian, tetap kita tidak boleh mengeluh ya, karena itu merupakan ajaran di dalam agama Islam, termasuk rukun Islam juga adalah haji dan umroh. Maka kita begitu ditolong oleh Allah, kita harus syukuran gitu. Maka ini hadirin sekalian, memang di dalam ibadah haji dan umroh di situ ada ujian-ujian, meninggalkan anak, meninggalkan cucu, meninggalkan saudara-saudari. Belum lagi di sana ada yang naik pesawat saja sudah gemeter ya. Karena nggak pernah naik ketinggian sekian, itu ada yang sudah gemeter itu Pak. Nah, maka ini ya, jadi kuncinya apa? Wabasyiri as-sabirin. Kabarilah gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka di sana belum lagi cuacanya ya, cuacanya panas yang ekstrim, kalau dingin pun ekstrim. Nah, kadang ada yang dapat ujian lagi apa, di rumah nggak pakai AC, pakainya AB, angin berobos. Nah, sedangkan di Mekah mulai dari asrama haji sudah AC, di bis sudah AC, naik pesawat AC, di sana AC. Itu kadang ya marah-marah Pak nih Pak. Yang satu kamar satunya pengen AC, satunya tidak pengen AC. Nah, inilah ujian sabar. Jadi ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, diantaranya itu. Nah, maka kita menyikapi dengan semua kejadian atau keadaan yang ada, maka biar kita itu awet muda dan kesehatannya terjaga apa? Dengan senyum. Nah, salah ya. Nah, maka inilah hadirin sekalian. Lah kalau orang yang dia mengerjakan haji dan umrah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Nah, orang yang sudah mengerjakan haji dan umrah, maka di antara rukunnya ada tawaf, ada sa'i, ayat tawafa bihima, mengerjakan tawaf, mengerjakan sa'i. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau orang mengerjakan tawafnya untuk ibadah sunnah, yaitu hanya tawaf saja datang ke Mekah, itu juga baik apabila dia sudah mengerjakan haji dan umrah pada masa-masa yang telah lewat. Maka umrohnya yang berikutnya atau haji yang berikutnya itu kan dikatakan sunnah gitu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mensyukuri, berterima kasih kepada hambanya, mensyukuri atau menerima syukurnya hambanya, alimun yang maha mengetahui ya. Nah, tapi namanya menungso Pak ya, kadang niku malah dugi Mekah niku katanya menyesal. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam diri kita. Nah, menyesalnya, ternyata susah ke Mekah ya, panas ya, wongnya nggak karu-karuan. Nah, maka ini jangan sampai terjadi, karena memang ya namanya ibadah itu pertama kelihatannya berat, kelihatannya ini, tapi kalau dilakoni ya, dijalani dengan segala keikhlasan dan ketulusan hati, di situ nanti ada ketenangan jiwa. Nah, maka inilah sekalian bagaimana ayat-ayat ini menjadi pelajaran yang luar biasa untuk kehidupan kita. Apa-apa kita syukuri, apa-apa kita kerjakan dengan senang hati ya.
Kemudian ayat berikutnya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ayat 159, yang artinya sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Nah, jadi ini ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang Allah memberikan kelebihan di dalam ilmu agama, baik ilmu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran ataupun ilmu yang lewat sabdanya baginda Nabi. Ini hendaknya mereka jangan menyembunyikan sedikit pun dari ilmu yang Allah sudah titipkan kepada dia. Karena orang yang menyembunyikan ilmu sebenarnya kalau di dalam Al-Quran fatwanya adalah halal, lah kok dia mengatakan haram? Atau sebaliknya, yang sebenarnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kitab-kitab agama fatwanya adalah haram, lah kok malah dibunyikan halal. Nah, ini bahaya. Bahayanya apa hadirin sekalian? Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat itu apa hadirin sekalian? Dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat itu ya kasih sayangnya Allah. Nah, kalau Allah yang maha menciptakan kita, Allah yang menggerakkan matahari, Allah yang membolak-balikkan malam menjadi siang, siang menjadi sore, sore menjadi malam, menjadi pagi. Ini kalau sudah menjauhkan sayangnya kepada kita, nah ini kan sangat bahaya. Makanya kalau kita mengetahui ilmu agama, kalau perkara itu benar, katakan benar, walaupun diri kita belum ada kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Kalau perkara itu salah di dalam agama, ya kita katakan salah, walaupun kita kadang masih khilaf, masih mengerjakan kesalahan tersebut. Tapi kan kita tahu itu salah, ya kita katakan salah, walaupun kita belum ada kekuatan untuk menghindari kesalahan itu. Nah, maka inilah hadirin sekalian, bagaimana orang yang menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu wa taala pun sudah menjelaskan di sini. Kemudian baginda Nabi pun sudah menjelaskan, katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'. Baginda Rasulullah telah bersabda, orang yang menyembunyikan ilmu agama, dia itu akan dilaknat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Namanya syekh itu segala sesuatu ya selain Allah pun akan melaknat dia. Nah, maka inilah hadirin sekalian bahayanya orang yang menyembunyikan ilmu agama. Maka sewajibnya orang yang Allah titipkan ilmu agama kepada dia, baik Al-Quran ataupun hadis, dia hendaklah ada waktu untuk menyampaikannya. Entah membuat majelis taklim, walaupun 1 orang, 2 orang, dia seharusnya berkewajiban menyampaikannya. Supaya apa? Dia terkeluarkan dari ancaman atau siksaan Allah, yaitu orang yang menyembunyikan ilmu, Allah akan melaknatnya, bahkan seluruh makhluk pun akan melaknat dia, gitu. Nah, maka ini kita perlunya, orang itu kan apa-apa itu kan jujur ya. Kalau ini benar ya dikatakan benar, kalau keliru ya dikatakan keliru. Nah, dan pola ukurnya adalah sesuai firman-Nya Allah dan sabdanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sesuai dengan kitab-kitab yang diyakini kebenarannya. Baik, ayat berikutnya 160, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Ayat 160, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Nah, ini tentunya Allah bercerita di sini ya ada saja orang yang di awal-awalnya itu menyembunyikan ilmu yang benar sesuai dengan firman-Nya Allah, sesuai dengan sabdanya Rasulullah. Dan ini yang kita teliti, mohon maaf ya, biasanya alim ulama yang berkecimpung di dalam bidang politik, Pak.
demi menyokong atau membela politiknya, kadang fatwanya itu sebenarnya A dikatakan B, B dikatakan A, tapi setelah dia turun dari jabatannya illalladzina tabu ini kadang mereka bertobat. Ya kalau bertobat, kalau nggak bertobat kan siapa tahu dia mati di tengah-tengah masih mempunyai jabatan dari politik dia kan? Nah, akhirnya dia tidak termasuk orang-orang yang bertobat kan? Atau orang yang demi mendapatkan uang, demi mendapatkan ini dan itu, akhirnya dia disuruh, kalau kamu bisa berfatwa seperti ini seperti itu, sedangkan fatwanya itu bertentangan dengan yang benar di dalam Al-Quran, kamu saya bayar sekian miliar misalnya. Wah, itu kalau orang imannya nggak kuat itu rontok pak itu pak. Wah, duit deh sak koper ya. La ilaha illallah. Maka itulah hadirin sekalian, perlunya orang itu ya selalu istiqomah lah. Kalau Al-Quran mengatakan benar ya dikatakan benar, kalau Al-Quran mengatakan salah ya dikatakan salah. Tidak takut duitnya sedikit, tidak takut melarat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Di sini Allah menjelaskan, aku Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Nah, ini saking rahmatnya Allah itu saking luasnya, sayangnya Allah saking luasnya. Ya kalau kita mau mikir-mikir, Allah ini yang menjadikan kita hidup di dunia, yang menggerakkan jantung kita, yang mengedap-ngedipkan mata kita. Kita diperintahkan oleh Allah, kadang ya khilaf di dalam perintah tersebut, tidak melaksanakannya. Nah, malah setelah itu Allah sudah membuka pintu taubat. Ini sungguh sayangnya Allah terhadap hambanya. Bahkan di dalam sebuah hadis, orang yang mau bertobat at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang mau tobat dari satu perbuatan dosa seakan-akan dia tidak punya dosa. Nah, ini pentingnya kalau kita dalam satu majelis ya, baginda Rasulullah SAW mengajari doa yang namanya kafaratul majelis, penutup dari suatu kumpulan duduk itu. Nah, bahkan kita duduk sama keluarga mau berdiri baca kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Supaya apa? Siapa tahu di dalam majelis tersebut hati kita ada rasa benci kepada orang iman, orang Islam, lesan kita terlanjur gunjing orang, terlanjur berkata buruk kepada orang. Lah, dengan membaca kafaratul majelis, Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan di saat kita duduk di situ. Maka inilah sekalian, Allah sudah menjelaskan. Maka kita diajari juga oleh masyaikh-masyaikh kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, sore hari baca istighfar minimal 100 kali. Supaya apa? Dosa yang kita kerjakan mulai bangun tidur sampai sore hari sebelum maghrib sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masuk waktu malam seakan-akan kita tidak punya dosa. Pagi hari habis subuh kita diajari baca istighfar 100 kali. Supaya apa? Dosa yang terlanjur kita perbuat, kemaksiatan yang terlanjur kita perbuat di malam hari mulai maghrib sampai pagi hari, kita masuk di siang hari sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, gitu. Bahkan hadirin sekalian, baginda Nabi mencontohkan, beliau kadang dalam duduknya itu membaca istighfar 70 kali, kadang sampai 100 kali. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau ngamalkan ya, sak lenggahan mengatakan istighfar astagfirullah itu sudah bisa. Mungkin hanya 2 menit 3 menit selesai ya, 100 kali. Nah, ini fadilahnya kalau orang itu banyak baca istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan banyakkan rezekinya gitu. Makanya kalau ada orang Islam kok ngeluh rezekinya kok seret aja, amalannya apa? Kita ajari sekali duduk istighfar 100 kali. Nah, insya Allah nanti dalam beberapa bulan kemudian Allah sudah bukakan pintu rezeki yang melimpah ruah. Allahumma amin. Begitu juga orang yang katanya nggak punya anak, sulit punya anak. Atau sudah punya anak nyari mantu nggak dapat. Nah, itu katanya kurang istighfar, Pak. Karena di dalam Al-Quran, anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin.
Kalau orang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan amwal, bukan hanya satu harta, banyak harta. Nah, amwal jamaknya mal. Ya, malun malani amwalun. Nah, harta-harta yang banyak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, Allah akan berikan anak-anak. Lah kalau orang itu diberikan jodoh kan berarti akan punya keturunan. Hanya alim ulama itu didatangi orang, Pak Yai, saya nyari jodoh kok gak dapat. Kadang amalannya banyak istighfar. Nah, bahkan ada sahabat yang mengamalkan, namanya Sayyidina Abu Hurairah, sehari semalam istighfarnya tidak kurang dari 12.000. Allah, 12.000. Ini saking hati-hatinya beliau. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Ayat 161 yang artinya, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bagaimana supaya selalu mengusahakan dirinya itu selalu bertobat sehingga keluar dari yang namanya sifat kafir. Nah, di sini innalladzina kafaru wa matu hum kuffar ay kafaru billah wastamaru alal kufr hatta dahamahumul maut wa hum ala tilkal halah. Orang yang terus-terusan kafir, enggak mau iman kepada Allah sehingga mati dalam keadaan suul khatimah. Allah naudzubillahi min zalik. Ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itulah yang mati dalam keadaan kafir akan dijauhkan dari rahmatnya Allah, akan dilaknat oleh para malaikat, semua wan nasi dan semua manusia. Karena apa? Karena dia itu alangkah buruknya. Wong dia lahir, yang melahirkan juga Allah. Dia besar, dia tua, dia mempunyai ini, mempunyai itu, semua sebenarnya yang menggerakkan adalah Allah. Lah kok disuruh iman kok nggak mau? Itu kebangetan istilahnya kita itu. Makanya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Nah, makanya kita perlu juga doa, minta kepada Allah supaya diberi mati dalam keadaan husnul khatimah. Gitu. Kemudian hadirin sekalian, orang yang mati dalam keadaan kafir dilaknat oleh Allah, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu wa la hum yunzarun. Ayat 162. Mereka kekal di dalamnya, yakni di dalam laknat, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Maksudnya azabnya tidak akan diundur kalau orang sudah mati dalam keadaan kafir. Maka ini kita termasuk ya, kalau ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, itu ada ulama yang meneliti atau mendapatkan hikmah atau ilmu dari Allah. Di antaranya apa? Kalau setiap kali kita mendengar azan dikumandangkan, kita jangan ngomong sendiri. Semua pembicaraan, semua obrolan kita hentikan demi untuk mendengarkan seruan Allah, panggilan Allah, dan kita jawab. Allah Akbar, Allah Akbar, kita jawab Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu sampai selesai azan. Itu diantara amalan supaya diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah, ya. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengajari bagaimana untuk selalu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dinisbatkan, yang menciptakan, yang memelihara, yang membolak-balikkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan kesenangan, yang mendatangkan kesedihan, kesusahan juga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin ada sedikit yang perlu kita jelaskan ya, tentang pertanyaan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu di Madinah Al-Munawwarah. Ya, kemarin kita bahas tentang kiblat itu. Lah kemudian perjalanan Nabi
menerima wahyu sholat atau perintah sholat itu kalau di dalam kitab sejarah pendapat yang kuat adalah 6 bulan atau 1 tahun sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi setelah baginda Nabi bersunyi-sunyi beribadah di Gua Hira, beliau kan didatangi malaikat Jibril, kemudian mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu ketika beliau berusia 40 tahun. Setelah itu beliau pulang dari Gua Hira, datang ke rumah, didatangi lagi malaikat Jibril membawa tugas wa angdir ashiratakal aqrabin. Nah, sebagian mengatakan ayat itu ya. Kamu berikan peringatan kepada family-familimu, keluargamu yang dekat-dekat. Nah, setelah itu baginda Nabi mulai menyebarkan agama Islam atau menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai kurang lebih 13-an tahun. Kemudian beliau mengalami disakiti orang Mekah, kemudian diboikot dan sebagainya. Akhirnya sebagian hijrah ke Habasyah. Nah, setelah beliau hijrah ke Tabuk, diusir oleh orang-orang itu kembali lagi ke Mekah. Nah, baru setelah itu di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah susah payah berjuang di Makkah, kemudian hijrah ke Tabuk, sampai di Tabuk diludahi, dilempari batu, kemudian semacam-macam ujian ketika menyampaikan agama. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah berupa Isra dan Mi'raj. Dan di saat itulah baginda Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, baru setelah itu beberapa bulan kemudian baginda Nabi menerima perintah untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Setelah sampai di Madinah Al-Munawwarah, baru beliau menerima diterima oleh para sahabat Ansor di sana dengan baik. Nah, akhirnya waktu itu kan kiblatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Baru setelah itu beberapa tahun berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan baginda Nabi untuk mengalihkan kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Jadi kurang lebih runtutannya seperti itu, Pak. Baik, ini sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya, silahkan. Monggo. Perintah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu kalau nggak salah surat Maryam. Al-A'raf ya. Al-A'raf 172. Baik, kita buka ayatnya. Ini 172. Ini 172 nih bunyinya di sini. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu kalau nggak salah ayat surat Maryam, Pak. Coba kita. Browsing lawan cepat ya. Wa aqimis sholata li dzikri ya. Surat Toha ayat 14.
Karena biasanya Al-Quran itu kan ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. Baik, sudah ketemu ini. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi ini sebenarnya menceritakan tentang Nabi Musa ya. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kemudian yang ditanyakan, apakah perintah ini perintah sholat? Ini tentunya kalau perintah sholat untuk mendirikan sholat yang jumlahnya 5 waktu itu adalah setelah baginda Nabi mengerjakan Isra dan Mi'raj. Karena sebelumnya Nabi juga mengerjakan sholat, cuman sholatnya kan belum datang kewajibannya gitu. Karena semua para nabi, para rasul mengerjakan sholat. Nah, kalau perintah itu menerangkan kewajiban tentang sholat, nah ini berarti turunnya setelah Isra dan Mi'raj. Karena Nabi diangkat ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ke Sidratul Muntaha, itu adalah merupakan penghargaan dari Allah kepada Nabi yang telah bersusah payah selama kurang lebih 13 tahun mengalami penolakan, mengalami pemboikotan ketika di Makkah Al-Mukarramah. Cuman kalau pasnya nanti kita akan buka di kitab yang namanya Asbabun Nuzul, Pak Sabar ya. Mungkin jawabannya pertemuan yang akan datang. Insyaallah ya. Nah, apakah ayat ini juga turunnya setelah Isra dan Mi'raj atau sebelumnya? Insyaallah ya. Nggih, baik, ada lagi pertanyaan, Pak? Monggo. Cekap nih, nggih, monggo. Surat Al-Fatah. Nggih, bunyinya bagaimana, Pak? Oh, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Menika nggih. Ini juz, nah ini surat Al-Fatah. Ya, yang ditanyakan? Ya. Ya. Iya, betul. Ya. Nggih. Ayat seperti ini bisa jadi mengukuhkan, mengokohkan bahwasanya memang baginda Nabi adalah seorang yang maksum gitu. Makanya Allah menerangkan Allah mengampuni seluruh dosa kamu yang telah lewat ataupun yang akan datang. Bisa juga ayat yang seperti ini itu menjelaskan bahwasanya kemuliaannya baginda Nabi wong sudah pasti diampuni oleh Allah, kok masih disebut-sebutkan lagi gitu. Seperti seorang suami menyebut-nyebutkan nama istrinya padahal kan sudah kenal. Kenapa disebut? Karena saking sayangnya kepada istri dia. Karena saking cintanya suami kepada seorang istri atau seorang kekasih kepada kekasihnya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan baginda Nabi diulang-ulang sifatnya ini karena memang untuk menunjukkan bahwasanya memang Allah itu benar-benar menunjukkan sayangnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya seperti itu. Nggih, kurang lebihnya mengatakan. Cukup jelas ya? Nggih. Jadi untuk mengokohkan suatu perkataan ya menunjukkan Nabi betul-betul maksum karena Allah sudah menjamin liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, ada lagi yang bertanya? Monggo. Saya kira cukup untuk pelajaran sore ini ya. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah, menjadi asbab rahmatnya Allah bercucuran kepada kita, keluarga kita dan juga teman-teman kita di seluruh dunia, orang-orang Islam juga. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.